Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiranisa Salsabila. Saya merupakan kandidat dari manajemen trainee pada perusahaan Lembaga Bimbingan Belajar Ayo Cerdas Indonesia. Dan pada tanggal 15 Desember kemarin, saya telah menyelesaikan sesi interview bersama dengan General Manager dari ACI, dan video ini ada untuk memenuhi challenge pada sesi interview tersebut. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang 6 poin penting dalam proses belajar mengajar. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah leadership. Leadership merupakan jiwa kepemimpinan. Dalam proses belajar dan mengajar, dalam ruang kelas, leadership dipegang kendali oleh seorang guru. Maka, wajib bagi seorang guru untuk memiliki karakteristik dan jiwa leadership supaya nantinya guru tersebut bisa mengkoordinasi suasana kelas dan juga dapat meningkatkan konsentrasi belajar dari para siswa dengan kebijakan-kebijakan yang menurut mereka inovatif dan menyenangkan untuk diterima oleh siswa-siswa. Oke, selanjutnya yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi memiliki peran yang penting juga setelah leadership, karena pada proses belajar mengajar, guru dan siswa diharapkan memiliki komunikasi yang responsif antara dua belah pihak. Jadi komunikasi tidak satu arah guna untuk menyeimbangkan suasana kelas dan juga untuk menggali potensi dari setiap peserta didik, karena dari interaksi tersebut kita dapat mengetahui bahwasannya setiap peserta didik memiliki kelebihan dari masing-masing. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah problem solving atau penyelesaian masalah. Dalam poin yang ketiga ini, seorang guru harus bisa memberikan masalah untuk mengajak para siswa memecahkan masalah tersebut. Karena dari interaksi yang terjadi ketika guru aktif untuk memfasilitasi dan memberikan studi kasus kepada para siswa, maka para siswa akan memiliki atau melatih daya pikir mereka untuk memecahkan masalah tersebut menggunakan logika. Kemudian kita lanjutkan dengan decision making atau pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini ada kaitannya dengan problem solving, yakni di mana ketika seorang guru memberikan masalah untuk dipecahkan masalahnya, maka di situ akan muncul dari daya kreativitas mereka, dari pola pikir yang kritis mereka, karena setiap para siswa pasti akan memiliki caranya tersendiri untuk menyelesaikan masalah. Maka dari itu, ketika kita ingin melihat potensi apa yang dimiliki dari seorang siswa, maka kita harus mencoba menarik dan menggali apa yang mereka mau dan apa yang mereka mampu. Kemudian yang kelima ada team management atau pengelolaan tim. Jadi yang dimaksudkan adalah bekerja secara kelompok. Mungkin hal ini sudah dilakukan oleh banyak guru dan juga tentu saja ketika kita sekolah dulu juga sudah beberapa kali merasakan yang namanya kerja kelompok. Nah, dalam kerja kelompok ini bagaimana seorang guru bisa tetap mengawasi dan juga menilai dari setiap personal para siswa, seberapa aktif mereka, apa yang mereka sumbangkan ketika diskusi kelompok, dan apa saja yang unggul dari tiap-tiap siswa. Jadi diharapkan ketika nantinya ada kerja kelompok, tidak hanya satu siswa yang bekerja, tapi bisa semua orang dalam satu kelompok tersebut. Yang terakhir adalah time management atau manajemen waktu. Jadi di dalam sebuah kegiatan belajar dan mengajar ini penting juga regulasi waktu, karena tentu saja kita tidak bisa
memperlambat situasi hanya untuk menuntaskan sebuah mata pelajaran, tapi kita tidak bisa juga untuk terburu-buru mengejar waktu ketika melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini peran guru sangat penting untuk harus bisa mengkoordinasi antara waktu dengan kemampuan para siswa, sehingga para guru juga harus memiliki inovasi dan kreativitas tergantung dari situasi kelas dan kebutuhan setiap siswa ya. Jadi kalau seorang guru bisa semakin paham dengan apa yang dibutuhkan oleh para siswanya, maka akan semakin cepat juga waktu yang diperlukan untuk menyerap pembelajaran tersebut. Oke, kemudian kita sudah masuk ke sesi studi kasus. Jadi studi kasus yang akan saya angkat yakni memiliki 3 topik, yakni leadership, problem solving, dan juga decision making. Nah, jadi pada waktu itu, ini kebetulan pengalaman saya sendiri, waktu SD naik kelas 3 dan 4 itu, naik kelas 3 dulu ya, naik kelas 3 itu saya mendapatkan wali murid, guru muda, guru baru dan masih muda. Pada waktu itu saya ketika di kelas 2 masih kesulitan untuk belajar porogabit. Karena pada saat itu saya kan belum hafal perkalian, jadi masih kesulitan di pengerjaan porogabitnya pada materi kelas 3. Nah, kemudian guru saya ini orangnya memang humoris dan juga humble. Jadi beliau memiliki kepemimpinan yang bagus di dalam kelas. Jadi beliau lebih ke suka metode yang musyawarah bersama para siswanya untuk memecahkan masalah. Jadi beliau seringkali memberikan kuis, memberikan masalah untuk kita semua pecahkan. Nah, di situ pemecahan masalahnya bisa bersifat individu maupun kelompok. Nah, benar atau salahnya pun tidak dinilai dari hanya nilai saja, tapi dari bagaimana perkembangan setiap siswanya itu terlihat. Jadi dari siswa yang tidak bisa sampai ke bisa sekali dan menjadi luar biasa gitu loh. Jadi sangat akhirnya sebagian besar dari para siswa di kelas saya pada saat itu juga merasakan dampaknya gitu loh. Jadi sebagian besar mengalami peningkatan motivasi belajar dan juga mengalami peningkatan nilai secara akademis gitu. Dan kita juga bonding terhadap guru juga jadi lebih bagus karena memang dari leadership wali kelas saya tadi sudah bagus terbangun, dan beliau juga bisa menempatkan diri untuk melihat kondisi bagaimana anak-anak di kelas tersebut memiliki perkembangan yang signifikan. Akhirnya pun sampai kelas 6, sampai kita lulus pun juga jiwa kompetitif kita makin terasah, dan akhirnya juga kita lulus dengan nilai yang bagus sebagian besar dari teman-teman kelas saya pada saat itu. Jadi alhamdulillah sekali kita sangat bangga memiliki wali kelas yang seperti itu, karena itu membawa satu perubahan besar dalam hidup saya, yang mana akhirnya saya juga bisa berani mengutarakan pendapat, saya berani untuk mengakui kesalahan saya, dan saya berani untuk mencoba walaupun saya belum tahu ini gagal atau berhasil, tapi setidaknya saya berani untuk mencoba dan menerima tantangan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kalimat dan perkataan yang kurang menyenangkan, saya mohon maaf.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.